Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun engkau berada. Mari malam hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Naikkan syukur kita sepanjang hari kita dilindungi, disertai Tuhan. Biar hati kita malam hari ini terarah kepada Tuhan, beri yang terbaik. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kami nikmati sampai detik ini Tuhan. Semua karena kasih, anugerah yang kau limpahkan bagi setiap kami. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami menghadap tahta kudus-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami beri yang terbaik. Layakan setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa, kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pujian, penyembahan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini seruan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala yang kau beri Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Ini hidupku, kami persembahkan kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami mau berjumpa denganmu, mencari wajahmu. Itulah yang ku rindu Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengekal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan, jadi terang dimanapun kami berada. Kami alat-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan demi kesempatan yang kau beri Tuhan. Kami berterima kasih. Ini setiap hati kami,
ini setiap hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami anak-anak yang disayangi oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau yang menenun setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar. Lebih sungguh lagi, katakan isi hati kita. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, Kau yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Yang orang tidak tahu sekalipun, Engkau maha tahu Tuhan. Mau Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini keputusan kami malam hari ini Tuhan. Kami mau senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami mau beri sepenuhnya yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Bukan kepada manusia Tuhan, tapi hanya kepada-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau datang memandang Engkau, memandang kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangkau setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kau yang maha tahu, Kau pemilik kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memandang wajah-Mu di tempat maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, mari berseru, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang setiap tangan kami malam hari ini Tuhan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini, dan kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, yang saya percaya akan menambah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Fatma, ya. Saya umur 73 tahun, 74 tahun. Saya jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur dari awal COVID lalu. Puji Tuhan Bu, saya mau bersaksi, 2 minggu yang lalu saya sakit dan seluruh tubuh saya juga terasa sakit sekali. Begitu juga dengan cucu saya, ya, yang berusia 5 tahun terkena panas dan kejang. Namun kami ingat Ibu Debbie mengatakan tidak perlu mencari-cari pendeta, tetapi carilah Tuhan. Dan saya mencari Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Bahkan sebelum saya berdoa, saya meminta pengampunan dosa pada Tuhan. Puji Tuhan Bu, setelah saya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya dan juga cucu saya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya, dan juga saya berterima kasih buat Ibu Debbie yang sudah menjadi berkat bagi keluarga saya dan semua orang. Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus terus memberkati Ibu, seluruh keluarga, dan juga tim Mezbah Doa, Mezbah Syukur, DPTV. Biarlah pelayanannya semakin memberkati, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ya. Ya, semenjak COVID ya sudah mengikuti, bahkan ibu sakit, cucu yang berumur 5 tahun juga panas, bahkan kejang-kejang. Ya, namun itulah saudara, gak perlu cari manusia, tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Bahkan ketika kita mencari Tuhan, hal-hal yang di luar nalar yang seringkali kita tidak pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Iya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya, menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat mencari Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke Amsal 28. Amsal 28, ya, teruslah saudara mencari firman Tuhan supaya hidup kita terus berbuah dalam Tuhan. Amsal 28, orang fasik lari, ayat yang pertama. Amsal 28 ayat 1, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik itu lari walaupun tidak ada yang mengejarnya,
Tetapi orang yang benar merasa aman seperti singa muda. Apa artinya saudara? Orang itu kalau hidup dalam dosa, ada tuduhan dalam dirinya, sehingga dia itu merasa dikejar-kejar walaupun tidak ada yang mengejarnya. Artinya apa? Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan orang fasik. Seringkali kita ini merasa, kenapa ya hidup saya ini kok gak tenang? Coba cek saudara, dosa itu menjadi penyebab kita tidak mengalami damai sejahtera. Mungkin ada kepahitan di hati, mungkin ada kebencian, ada kekecewaan yang kita gak bereskan. Mungkin ada dosa, kenajisan, persinahan, percabulan, apapun itu. Ketika ada dosa yang kita simpan di hati dalam hidup kita itu gak ada damai sejahtera. Sebaliknya, ketika kita berusaha hidup benar dalam Tuhan, maka ada rasa aman dalam diri kita, ya, sejahtera dalam diri kita. Karena ingat, firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, pakaian, rumah mewah, mobil mewah, tapi soal damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita tinggal dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera di hidup kita. Ada damai sejahtera, pasti ada sukacita. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk menjadi orang benar, sebab dikatakan di sini bahwa orang fasik itu lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadilah orang benar yang terus hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Ayat yang kedua, karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Ayat ini berkata, karena pemberontakan negeri banyak penguasa-penguasanya, tetapi karena pengertian, ya, karena orang yang berpengertian, ya, maka dikatakan apa? Karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan maka tetaplah hukum, ya. Pemberontakan menimbulkan banyak penguasa dalam satu negara. Tapi ketika ada orang bijaksana dan berpengetahuan, maka hukum itu menjadi tetap. Hukum itu menjadi adil. Di negara, dalam sebuah negara, kita sebenarnya nggak membutuhkan penguasa. Tapi yang kita butuhkan adalah jaminan hukum yang benar, yang jelas, dan itu hanya bisa ada kalau yang memimpin negara itu, pemerintahnya adalah orang yang berpengertian dan berpengetahuan. Ya, jadi pemberontakan menimbulkan banyak penguasa, tetapi orang berpengertian, punya hikmat, orang benar akan membuat negara itu aman sebab hukumnya tetap. Kita berdoa supaya bangsa Indonesia ini memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berpengertian, supaya hukum yang menjadi jaminan satu negara itu tetap berdiri atas kebenaran, saudara, ya. Lalu ayat 3 berkata, orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah, dia seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Ya, harusnya hujan itu memberi makanan, tapi orang miskin yang menindas orang lemah. Loh, apa ada Bu orang miskin menindas orang lemah? Ada. Orang-orang miskin yang jadi preman, orang-orang miskin yang udah miskin tapi kamu jadi penindas bagi orang yang lemah. Ya, engkau itu tidak memberi menjadi sumber berkat. Hidupmu itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Udah miskin, ya. Dikatakan di sini sudah miskin malah menindas orang yang lemah. Ya, buat apa? Ya, kita berdoa supaya sekalipun kaya jangan menjadi penindas. Ya, orang kaya menindas ya mungkin lumrah. Ya, karena dia penguasa, tapi orang miskin menindas orang lemah. Ini kan aneh, saudara, seperti hujan yang tidak menjadi dampak, tidak membawa makanan ke tanah, ke bumi, sehingga hidupnya itu ya tidak baik, saudara. Orang kaya aja gak boleh menindas, apalagi orang miskin, ya. Ayat yang keempat dikatakan, orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang berpegang pada hukum itu pasti akan menentang, saudara, orang-orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan. Tetapi orang yang mengabaikan hukum itu akan memuji orang fasik. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia pejabat pemerintah, kalau fasik nggak perlu dipuji, ya. Tapi banyak orang cari muka, saudara, karena dia sendiri juga pelanggar hukum. Orang yang melanggar hukum, orang yang tidak melakukan hukum, ya, kalau kita ini mengabaikan hukum
negara, hukum Tuhan. Ya, kalau orang itu taat pada hukum negara, dia pasti taat sama hukum Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak taat sama hukum negara, dia pasti juga tidak taat sama hukum Tuhan. Ya, jadi itu saja tolak ukurnya. Jangan menjadi orang yang menolak hukum sehingga menjadi penjilat, memuji orang fasik, saudara ya. Ayat yang berikutnya dikatakan orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang jatuh nggak ngerti keadilan, ya, tapi orang yang mencari Tuhan dia mengerti segala sesuatu karena dia punya hikmat Tuhan dalam dirinya. Ayat yang ke-6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Dengar baik-baik, lebih baik orang miskin yang hidupnya lurus, lebih baik orang yang miskin hidupnya berkenan, lebih baik orang miskin yang jalannya itu lurus, lebih baik orang miskin yang jalannya itu benar daripada orang kaya tetapi jalan hidupnya itu berliku-liku, banyak tipu-tipu, banyak hal-hal yang tidak benar. Saudara, kita ini berdoa ya, kita memegang tinggi ya prinsip firman Tuhan. Ya, lebih baik orang yang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang kaya tapi berliku-liku jalannya. Makanya saya juga menasihati kepada anak-anak saya, kamu itu mencari suami jangan hanya lihat kayanya, tapi lihat dia hidup benar atau tidak. Kalau dia hidup benar, walaupun hari ini mungkin dia miskin, ke depan dia bisa diberkati Tuhan. Karena orang yang hidup benar itu pasti akan diberkati dan disertai Tuhan. Tapi sekalipun dia kaya, kalau jalannya berliku-liku, banyak tipu-tipu, banyak kebohongan, maka dia tidak diberkati dan disertai Tuhan. Kekayaan bukan menjadi tolak ukur, tapi orang yang disertai Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan, saudara ya. Dan ayat yang berikutnya berkata, ayat yang ke-7, orang yang memelihara hukum adalah anak-anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap ya mempermalukan ayahnya. Orang yang memelihara hukum adalah berpengertian, tapi orang bergaul dengan pelahap ya artinya orang rakus, orang yang menghalalkan segala cara. Ya, yang penting dia mendapatkan keuntungan, semua dilahap. Ya, itu mempermalukan keluarga, mempermalukan ayahnya. Jangan bergaul dengan pelahap, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Ayat 8, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Jadi seringkali ada orang-orang yang memperbanyak uangnya, ya hartanya dengan makan riba dan bunga. Tapi sesungguhnya Tuhan bilang, mereka sedang mengumpulkan harta itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Ya, Tuhan memakai orang-orang yang ya mencari untung, mencari bunga uangnya itu, saudara. Seringkali ya dipakai Tuhan, ditabur untuk orang-orang yang punya belas kasihan kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin. Ya, karena itu jadilah orang-orang yang terus memiliki belas kasihan kepada orang lemah, karena engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Orang-orang yang memalingkan telinganya daripada hukum, daripada kebenaran, doanya itu boro-boro didengar, doanya itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Ayat 10, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri, tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Sekali lagi saudara, orang jahat itu akan terjerumus dalam lubang, tapi orang yang hidup tidak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Saya selalu berkata, ayo kejar kebenaran, ayo kejar perkenanan Tuhan, karena perkenanan Tuhan, kebenaran itu akan bawa hidup kita kepada jalan kebahagiaan. Jangan percaya pada yang lain, percayalah hanya pada jalan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami. Firman-Mu berbicara bagi kami, menjadi kekuatan sehingga apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak akan goyah, kami akan kuat, kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang setia mencari Engkau, yang setia duduk di kaki Tuhan, yang setia menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran. Biarlah hidup mereka dimuliakan Tuhan, diberkati Tuhan seperti janji firman-Mu. Berkati setiap
anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami persoalan masalah dalam rumah tangga, biar Tuhan pulihkan. Yang mengalami masalah dalam keuangan, Tuhan juga pulihkan. Terlilit hutang piutang, Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau asal kami bertobat, jalan-Mu terbuka. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Hidup kami ini mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan turut bekerja bagi setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang hari-hari ini ingin bertobat keluar dari dosa-dosa, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lepaskan yang terikat, yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus kami berdoa kesembuhan terjadi. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang hidupnya mungkin dalam penderitaan, dalam masalah, Tuhan menjadi kekuatan. Berkati yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia, biarlah Tuhan melawat bangsa ini dengan hujan pertobatan. Pertobatan terjadi sehingga orang-orang berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan. Berkati siap anak-anak-Mu Bapa yang ada di atas bangsa ini, para pejabat-pejabat, biarlah mereka menjadi pejabat yang benar, yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari dosa, korupsi, kenajisan, persinahan. Biarlah orang-orang yang berdiri di atas bangsa kami, orang yang takut akan Tuhan, mulai dari Presiden Pak Prabowo, Gibran, dan semua Tuhan jajaran menteri yang ada, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang berdiri membawa kebenaran di bangsa ini, sehingga setiap keputusan yang ambil berdasarkan hikmat Tuhan, dan bangsa kami diluputkan dari segala murka Tuhan. Berkati Indonesia agar Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati gereja Tuhan agar tetap berdiri dalam kebenaran. Kami percaya Bapa, anugerah-Mu cukup bagi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke hujan pertobatan tercurah. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah. Anugerah-Mu melimpah, hujan pertobatan terjadi. Beri kesempatan semakin banyak orang bertobat menjelang kedatangan Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk rencana keberangkatan tim Mesbah Doa ke Israel bulan Maret nanti. Anugerah, perlindungan, kasih Tuhan menyertai agar kami boleh bersiara dan mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kami semua mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami, dan nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.